Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang pagi semua yang pagi hari ini menyimak di MQ FM, yang menyimak di MQ TV, yang menyimak di berbagai media sosial agim lainnya. Semoga pada pagi hari ini kita dilimpahkan rasa syukur yang berlimpah. Bagaimana tidak, setelah semalaman kita beristirahat, ternyata kita dibangunkan kembali dalam keadaan seperti kita sebelum tidur. Ketika kita tidur, maka Allah pelihara tubuh kita ini tuh. Kita hanya mau tidur, tapi Allah memberikan pemeliharaan terbaik. Sampah-sampah metabolisme, sampah ketika kita berpikir, bekerja di otot, di tulang, di daerah perut dan sebagainya, ya. Sampah-sampah sisa untuk beraktivitas, ternyata Allah buang dan Allah bersihkan. Nah, sahabat-sahabat semua, saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah pun ber apa namanya memelihara tubuh kita ini dengan menggantikan berbagai macam kerusakan yang terjadi. Sel yang ada di lidah kita, yang ada di mulut kita setiap 12 hari, 13 hari itu diganti. Sel yang ada di saluran pencernaan rata-rata 2 minggu itu diganti. Jadi bukan sel-sel yang lama bertahun-tahun, enggak. Tapi Allah pergantikan. Lebih dahsyatnya lagi sel yang ada dalam darah kita. Ada yang umurnya 8 hari, ada yang umurnya 13 hari, ada yang umurnya 120 hari seperti sel darah merah. Sel darah putih ada umur yang 12 hari, ada yang umur 8 hari. Allah pergantikan terus tuh. Dan setiap pergantian itu tidak mengganggu fungsinya. Contoh misalnya saluran pencernaan. Sel di dalam lapisan yang terluar, mukosa, itu diganti ada yang 8 hari, ada yang 12 hari. Tetapi pergantian itu tidak mengganggu sistem pencernaan yang kita miliki. Makan tiap hari ya iya, makan tiap jam ya iya, begitu ya. Tidak ada pengumuman, usus tidak bisa dilewati, sedang ada dalam perbaikan. Emang jalan tol. Jadi pergantian demi pergantian yang telah Allah pelihara pada tubuh kita ini ternyata tidak mengganggu fungsi yang keseharian kita manfaatkan dan kita gunakan. Maha suci Allah dan maha sayang Allah kepada kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat MK pagi semua, seharusnya rasa syukur ini berlimpah ketika kita bangun tidur. Kita ingat kembali bagaimana penglihatan kita kembali pada normal. Kemudian pendengaran kita juga masih mendengar. Perabaan kita juga masih ada. Kemudian kita juga masih bisa berpikir dan sebagainya. Jadi intinya bagaimana dalam sehari itu ketika kita bangun tidur, maka kita limpahkan rasa syukur yang begitu banyak. Baik. Ibu, bapak, sahabat-sahabat semua, kajian kali ini kita masih melanjutkan kajian kemarin ya. Ya, kajian kemarin kita mengkaji tentang 7 jurus sehat senior ya. Jadi bagi bapak ibu yang saat ini mungkin lansia atau bagi yang akan memasuki lanjut usia atau bagi mereka yang mempunyai keluarga yang lansia, semoga informasi ini bermanfaat ya. Saya sedikit ringkas pertemuan kemarin ya. Jadi ibu bapak semua kalau mendengar kata-kata lansia, apa saja sih yang terpikir begitu ya? Yang terpikir apa bu, pak? Yang terpikir kalau dengar kata lansia? Nah, ternyata macam-macam tuh. Ketika mendengar kata lansia, ternyata pertama kali yang terpikir ya adalah sisa sisa kemampuan fisik, sisa pemikiran,
sisa waktu hidup, dan lain sebagainya, ya. Kemarin telah kita bahas ya, padahal kita nggak pernah tahu kapan jatah umur seseorang sehingga dikatakan sisanya itu tinggal berapa, kita tidak pernah tahu. Kemarin juga telah dibahas ketika dikatakan bahwa lansia itu adalah sisa-sisa pemikiran, justru pada lansia mereka mempunyai pengalaman hidup yang jauh lebih panjang dibanding usia sebelumnya. Pengalaman tersebut berisi tentang bagaimana pemikiran, bagaimana keputusan yang telah diambil dan konsekuensinya. Berapa ilmu yang telah didapat, berapa buku yang telah dibaca, berapa informasi yang masuk ke dalam otak yang menjadi dasar bagi pembuat keputusan. Ya, sehingga rata-rata kalau ada keputusan-keputusan penting, rata-rata ya. Kadang-kadang suka minta pendapat kepada siapa? Kepada yang sudah senior, sudah sepuh. Karena dengan pengalamannya diharapkan mempunyai pertimbangan yang jauh lebih banyak dan lebih matang. Betul ya? Jadi jangan lagi beranggapan ketika mendengar kata lansia, itu kita beranggapan sebagai sisa umur, sisa waktu hidup, dan sisa-sisa lain. Rubahlah mindset kita bahwa usia senior adalah di mana usia mempunyai pengalaman yang begitu banyak, rentang waktu untuk memberikan kebijakan itu akan lebih bijak, kemudian juga memori yang dia miliki, data-data yang dimiliki jauh lebih banyak dibandingkan usia-usia sebelumnya. Sehingga ketika kita mendengar kata lansia, maka yang ada dalam pikiran adik kita adalah pengalamannya lebih banyak, kemudian ilmunya kemungkinan lebih banyak, kemudian lagi intuisi semakin terasah, ya. Baik, Ibu Bapak semua, hal-hal yang menyangkut lansia pada pekan kemarin diantaranya adalah aspek psikis dan aspek fisik, ya. Di mana aspek psikis rata-rata mempunyai kendala, merasa ketakutan, kesepian, begitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi, punten saya share screen sedikit. Punten. Ini mungkin di antara perubahan-perubahan terjadi, Ibu Bapak semua dirangkum. Ada bagian fisik, ada bagian kejiwaan, ada masalah sosial, ya. Ini secara umum, ya. Secara fisik, misalnya ada pendengaran yang menurun. Sistem kendali saraf memang ada kadangkala yang mengalami gangguan. Sistem penglihatan, kardiovaskuler, pengaturan tubuh, kemudian sistem pernapasan, sistem pencernaan, kemudian juga di sini sistem pembuangan, ya, air kecil gitu ya, dan sistem hormon. Nah, juga ada aspek kejiwaan yang paling menonjol bagi setiap orang ternyata berbeda-beda. Tetapi kalau kita kumpulkan, ya, apa sih problem kejiwaan pada usia lanjut? Ada kurang lebih ada 6 problem, ya. Yang pertama demensia, kemudian kecemasan, kemudian gangguan tidur, kemudian adanya depresi, kesepian, dan perhatian yang berkurang, ya. Jadi kalau dulu mungkin kumpul dengan anak-anak, kalau dulu mungkin ya anak-anak misal dalam satu rumah, sekarang anak-anak berpisah, sudah punya anaknya masing-masing ya atau cucu begitu ya. Sehingga ada sesuatu rasa kehilangan. Dulu ketika bekerja masih ada teman untuk berdiskusi, dulu ketika bekerja masih ada bawahan-bawahan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga masalah sosial. Masalah sosial, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi adalah perubahan, mungkin ada finansial, ya. Mungkin, tapi tidak semua. Ada juga yang makin lanjut usia secara finansial yang makin established, ya. Karena ada usaha-usaha, atau ada perusahaan-perusahaan yang mungkin dia miliki. Kemudian posisi, yang dulunya mungkin menjabat sebagai eselon 2, eselon 1, begitu ya. Ketika lansia pensiun tidak mempunyai lagi pasukan, tidak mempunyai lagi pelayan dan sebagainya. Jabatan, relasi, dan pola hidup.
Itu di antara beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Sehingga ketika kita tahu permasalahan ini yang terjadi pada lansia, maka kita bisa mencari cara untuk mengatasi. Misalnya, ketika lansia itu mempunyai problem kesepian, ya, maka harusnya ada cara bagaimana kesepian itu supaya tidak menjadi beban kejiwaan bagi dirinya. Apakah misalnya ada perkumpulan pensiunan, misalnya bank tertentu gitu ya, perkumpulan pensiunan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kebersamaan dan untuk mengurangi rasa kesepian, ya. Kebersamaan seperti itu bisa menjadi salah satu solusi. Demikian juga misalnya dengan gangguan tidur. Gangguan tidur saya pernah menyajikan beberapa penelitian ya di MK pagi ini bagaimana pengaruh dibacakannya Al-Quran menjelang waktu tidur terhadap kualitas tidur yang dilakukan di panti jompo. Jadi sebelum waktu tidur diperdengarkan tuh pakai sound system yang apa namanya di tiap kamar-kamar begitu ya. Ternyata dengan dibacakannya Al-Quran memiliki kualitas tidur lebih baik dibandingkan dengan tanpa didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu diantaranya, Ibu Bapak semua. Nah, kalau kita perhatikan apa namanya kualitas masing-masing lansia, ini memang berbeda-beda. Setiap lansia mempunyai pengalaman, keilmuan dan apa namanya posisi yang berbeda-beda dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Baik, pada hari ini Ibu Bapak semua, kita akan sedikit review kembali tentang permasalahan fisik pada lansia. Ini pekan kemarin telah dibahas. Pada lansia ada beberapa penyakit yang memang mempunyai angka kejadian yang tinggi. Contoh misalnya, penyakit hipertensi darah tinggi makin usia lanjut, itu angka kejadiannya makin banyak. Hipertensi ditemukan pada anak-anak, tapi hipertensi lebih banyak ditemukan pada orang tua. Artinya, ketika memasuki lansia, maka harus dilakukan screening terhadap penyakit-penyakit yang kemungkinan itu mengenai lansia. Nah, kemarin telah dibahas bagaimana kita mencari penyakit pada orang tua ya. Kenapa dok penyakit harus dicari? Nanti takut dong. Nanti ketahuan dong penyakitnya ya. Justru penyakit yang ditemukan saat atau pada fase dini, maka penyakit tersebut akan lebih mudah untuk dikendalikan. Kalau kita lihat juga ketemu harimau yang unyu-unyu begini ya, yang lucu-lucu begini menggemaskan, amat mudah untuk mengendalikan, ya kan? Mengurus harimau kecil seperti ini, mengendalikan harimau seperti ini lebih mudah daripada mengendalikan harimau yang sudah dewasa. Apalagi harimau tersebut sudah menjadi binatang buas, ya. Artinya maka temukan harimau-harimau kecil di dalam tubuh lantu sebelum dia masuk pada taraf yang berbahaya. Carilah harimau-harimau kecil itu sebelum harimau itu tumbuh besar dan membahayakan. Carilah penyakit hipertensi, darah tinggi, sebelum darah tinggi tersebut menyebabkan penyakit stroke. Kalau sudah terjadi penyakit stroke, badan lumpuh sebelah, kemudian bibir menjadi bengok begitu ya, kemudian bicara menjadi rero, itu jauh lebih sulit untuk diatasi daripada kita mencari penyakit yang menjadikan stroke itu terjadi. Rata-rata stroke itu disebabkan oleh 3 faktor. Ya, rata-rata ya, rata-rata. Yang pertama karena tekanan darah tinggi, yang kedua karena dislipidemia atau mungkin singkatnya hiperkolesterol begitu ya. Kolesterol lah, penyakit kolesterol. Walaupun kolesterol itu nama zat, bukan nama penyakit. Yang ketiga adalah diabetes. Jadi ketika kita berpikir, aduh tetangga itu stroke,
Aduh, tetangga kita yang kemarin bisa berjalan dengan normal, sekarang jalannya digusur. Bahkan ada tetangga yang meninggal syariatnya karena stroke. Harusnya ini juga jadi pemikiran. Apakah ada penyakit-penyakit atau resiko-resiko yang mungkin bisa menjadikan stroke pada diri? Cari itu ilmunya. Kira-kira kenapa ini terjadi stroke ya? Cari. Apakah ada darah tinggi? Ah, kemarin Mbak Dok, saya nggak pernah darahnya tinggi. Kapan, Bu? Ya, terakhir mungkin ada setahun yang lalu di tensi. Setahun yang lalu katanya ya. Makanya ketika lansia, 1 bulan sekali itu diukur tekanan darahnya. Ya, karena kalau tekanan darah itu baru ditemukan pada awal-awal, kemungkinan untuk dikendalikannya lebih mudah lagi. Jadi ukur tuh tekanan darah, apakah tekanan darah itu sudah dicek setiap bulan ataukah belum. Ibaratnya kita menemukan harimau yang unyu-unyu kayak begini ya. Cek lagi gula darahnya ya. Apakah gula darahnya tinggi 200 atau misalnya 200 atau 300 bahkan 400. Segera diatasi supaya apa? Supaya tidak menimbulkan penyulit-penyulit akibat gula. Kan penyakit gula itu bisa merembet ya, merembet ke penglihatan jadi buram, disebut neuropati, apa namanya, diabetik, retinopati, punten, retinopati diabetik. Kemudian kaki menjadi kebas-kebas, menjadi baal-baal, bentuk kaki menjadi tidak normal ya, neuropati diabetikum. Kemudian ke ginjal tuh, tempat cuci darah mengalami gangguan, disebut nefropati diabetik, merembet kemana-mana, luka susah sembuh. Kemudian resiko terjadinya impotensi. Dari mana? Dari diabetes. Nah, diabetes itu tidak ujuk-ujuk terjadi, tapi ada yang disebut dengan prediabetes, ya, di mana gejala-gejala sudah mulai muncul, di antaranya polidipsi, poliuri, polipagi, pruritus, ya, parestesi, banyak makan, sering haus, sering kencing, ada baal-baal, ada juga kesemutan. Itu gejala-gejala yang pertama kali muncul tuh, ya, gejalanya yang sering haus, kemudian sering lapar. Nah, dilakukanlah cek. Kapan dicek? Cek gula darah 3 waktu, teman-teman ya. Gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan gula darah 2 jam setelah makan. Tiap 3 bulan dicek juga kadar HbA1c. Nah, dengan pemeriksaan tersebut kita bisa mewas diri. Oh, ternyata sudah mulai naik nih gula. Sudah mulai ketemu nih riak-riak kayak anak harimau ya. Maka kita kendalikan bagaimana pola makan, bagaimana kebiasaan. Artinya ibu bapak semua, ketika kita tahu ada potensi penyakit yang bisa menjadikan penyakit yang berat, ketika kita bisa melakukan screening, nah, katanya nanti ada ini ya, ada mapping, ada screening, ada 2 kata kunci supaya kita bisa tahu penyakit yang mungkin menjadikan sumber malapetaka, yaitu kita lakukan mapping dan screening. Jadi cara mencari penyakit pada lansia itu ada 2 ya, ada mapping, kemudian ada screening. Kita ulas sedikit, punten ya, punten sebentar. Apa itu mapping, Dok? Apa itu screening? Ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang penyakit ya, tentang screening, tentang mapping, maka penyakit tersebut juga menjadi salah satu apa namanya, upaya agar kejadian penyakit tersebut bisa diprediksi sebelumnya, bisa diperkirakan ya. Ketika kita bisa memperkirakan penyakit tersebut, maka kita akan bisa melakukan pencegahan. Kita mencari harimau sejak anak-anak, bukan diterkam harimau karena kita tidak mau mengenali harimau sejak anak-anak. Nah, jadi seperti ini Ibu Bapak semua ya. Jadi pertama adalah mapping, yang kedua adalah screening. Kuncinya ini ya. Apa yang di mapping, ada yang screening. Ya, punten Ibu Bapak, karena ini penting ya. Mapping artinya membuat sebuah pemetaan. Apa yang harus dipetakan? Ya,
kalau nggak salah Bibi itu penyakit gula. Bahkan salah seorang dari anaknya Bibi itu mungkin dirawat karena penyakit gula, penyakit diabetes punten ya. Nah, kita tahu bahwa ada faktor herediter yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit diabetes. Walaupun faktor herediter itu sebetulnya angkanya rendah ya, di bawah 50%. Tetapi dengan adanya penyakit diabetes pada keluarga ini menjadi sebuah warning ya bagi kita. Bagaimana caranya? Ya, dipetakan aja dulu bahwa ada kemungkinan penyakit gula. Ada lagi misalnya penyakit yang terkait dengan kalau kita istilahkan mungkin ya penyakit alergi atau penyakit yang terkait dengan hipersensitivitas. Ada juga penyakit dengan kelainan pendarahan, misalnya penyakit hemofili. Istilahnya, sependek kata, kita cari penyakit-penyakit yang di keluarga, kemungkinan penyakit tersebut itu mapping penyakit di keluarga. Oh iya, katanya nenek itu dulu pernah dioperasi tumor payudara. Nah, sekarang cucunya atau anaknya mempunyai mempunyai kewajiban untuk apa? Melakukan mapping ya tentang tumor payudara. Di antaranya seperti itu. Ya, nanti kita masuk ke screening. Kemudian yang mapping berikutnya, pemetaan berikutnya adalah pekerjaan yang biasanya dulu bekerja di daerah pertambangan mungkin mempunyai resiko terhadap penyakit paru-paru ya. Yang dulunya bekerja di pabrik-pabrik yang terkait misalnya pengolahan industri kimia begitu ya. Mungkin ada penyakit-penyakit di liver. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian riwayat penyakit terdahulu dulu pernah misalnya punya penyakit hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, begitu ya. Ini juga harus diperhatikan karena penyakit tersebut mempunyai resiko di kemudian hari, yaitu tumor liver, ya. 8 hari yang lalu saya mengoperasi seorang bapak yang mempunyai apa namanya nodul atau benjolan di livernya. Karena dia mengeluh nyeri, kemudian di USG, kemudian di CT scan, ternyata ada nodulnya, kemudian saya buka operasi, kemudian saya ambil sampel. Ya, memang sudah diperkirakan karena beliau itu mempunyai riwayat penyakit hepatitis B ketika usia 20 tahun. Artinya ibu bapak semua orang tersebut mempunyai resiko terjadinya kanker liver. Setelah dibiopsi ternyata memang kejadiannya demikian. Ya. Jadi riwayat penyakit terdahulu dilakukan mapping lagi. Kemudian resiko lingkungan misalnya hidup di daerah industri, hidup di daerah polusi yang tinggi, begitu ya. Ini juga resiko. Kemudian riwayat penyakit, pengobatan penyakit tertentu. Diobati dalam jangka waktu yang lama, misalnya untuk penyakit autoimun. Riwayat pengobatan untuk penyakit rematik, misalnya penyakit rematik, penyakit apa namanya? Penyakit sendi misalnya ya, yang sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu, obat anti nyeri, sehingga mempunyai risiko terhadap lambung ya. Kemudian pengobatan tertentu pada yang jangka panjang itu juga berakibat berisiko punten, berisiko untuk gangguan penyakit ginjal begitu ya. Nah, kemudian juga mapping penyakit-penyakit terkait dengan kondisi epidemi. Dulu pernah kena COVID. Nah, mungkin ada gangguan long COVID ya. Misalnya gangguan dari sistem pernapasan. Nah, setelah dilakukan mapping, ibu bapak semua, barulah kita lakukan screening. Ya, screening itu dari hasil mapping. Ibunya punya penyakit kanker payudara. Anaknya dilakukan pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, begitu ya. Ibunya, bapaknya punya penyakit diabetes, lakukan screening terhadap penyakit diabetes, cek kadar gula darah, cek kadar HbA1c, begitu ya.
Kemudian dari hasil mapping tersebut kita scoring kira-kira penyakit mana yang paling tinggi yang memungkinkan gitu ya. Jadi pertama kita lakukan screening terhadap hasil dari mapping yang tadi. Riwayat dulu itu pernah berobat lama karena osteoartritis, karena radang sendi. Mungkin nih ada gangguan pada apa? Pada lambung. Cek apakah lambungnya itu baik ataukah tidak. Ya. Jadi setelah kita lakukan mapping, kita lakukan screening. Terus screening terhadap penyakit apa lagi? Penyakit yang memang sering terjadi pada lansia. Nggak ada turunan. Nggak ada resiko kerja. Tetapi pada lansia itu hipertensi, kemudian penyakit-penyakit ya apa terkait degeneratif, misalnya penyakit osteoartritis itu sering. Sering pada lansia. Screening juga, begitu ya. Jadi ibu bapak semua, itu yang kemarin kita bahas tentang mencari penyakit ya pada lansia yang ingin tetap sehat dan produktif. Baik. Nah, dengan screening dan dengan mapping dan screening itu kemungkinan penyakit-penyakit itu bisa ditemukan sejak ibarat harimau sejak unyu-unyu keneh begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya pada judul pagi hari ini, Ibu Bapak semua, kita akan membahas tentang 50% lebih bahagia pada lansia, ya. Bagaimana bahagia kalau sakit, ya. Makanya kita ulas tadi ya, yaitu mapping dan screening. Ibu Bapak semua, tadi kita telah lihat bahwa salah satu sumber permasalahan pada lansia yang mengalami perubahan ada 3, yaitu faktor fisik, faktor psikis, dan faktor sosial. Ya, jadi bagaimana bisa lebih bahagia lagi dengan kondisi-kondisi perubahan fisik, perubahan psikis, dan perubahan sosial. Dalam situasi apapun, kebahagiaan itu bisa muncul. Bahkan dalam situasi sakit sekalipun, kebahagiaan itu bisa ada. Saya pernah beberapa kali diskusi, ngobrol begitu ya, dengan beberapa pasien terkait dengan penyakitnya. Kemarin saya berdiskusi dengan salah seorang mantan pejabat yang baru saja saya operasi begitu ya. Pak, gimana nih Pak? Bapak harus operasi lagi ini kambuh. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah dok, masih bisa operasi. Teman saya seangkatan katanya dulu waktu Lemhanas, sekarang sudah tidak ada lagi. Teman saya main apa namanya tenis begitu ya, sekarang sudah tidak ada lagi dok. Kalau saya saat ini alhamdulillah masih bisa dioperasi, artinya saya masih diberi kesempatan untuk dioperasi, masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya ibu bapak semua, dalam posisi sakit sekalipun, ternyata ada bahagia di sana. Ya, bagaimana caranya bahagia? Tergantung bagaimana kita menyikapi. Andai kata bapak tadi dioperasi merasa dirinya itu apa namanya, wah udah tua dok, kemarin sudah dioperasi yang kanan, sekarang operasi lagi yang kiri. Operasi itu stres dok, operasi itu menjadi beban bagi saya dok. Bisa sih bapak berkata seperti itu, bisa. Tetapi yang dikatakan bapak mantan pejabat tadi, ya, dia memandang dari sisi positif segala sesuatu. Alhamdulillah dok, saya bisa dioperasi, artinya saya masih ada kemungkinan untuk sembuh. Kemarin beberapa bulan yang lalu begitu ya, saya lupa lagi, teman lemhana saya sudah wafat, sudah meninggal, gitu ya. Teman tenis saya sudah wafat, sudah meninggal. Alhamdulillah. Ternyata kalau saya sekarang masih bisa dioperasi, artinya saya masih ada, begitu ya. Peristiwa sama bisa disikapi berbeda-beda, ya. Jadi sebetulnya kalau kata A, kita ingat ya, bukan letak pada masalahnya, tetapi terletak pada bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Baik, kita akan coba sekarang bagaimana 50% lebih bahagia. Dok, yakin 50? Ya, 50 perkiraan aja. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung dari bagaimana kita bersikap terhadap problematika. Baik, kita akan coba telusuri ibu bapak semua, ya. Jadi bagaimana sih meningkatkan kebahagiaan pada lansia? Nah,
Ibu bapak semua, sebelum kita bahas tentang bagaimana meningkatkan bahagia pada lansia, bahagia itu ternyata dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, ini sumber dari salah seorang peneliti, ya, yaitu yang bernama Sonya. Penelitian ini dirilis tahun 2005. Ketika penelitian ini dirilis, banyak sekali kontra-kontra, banyak sekali yang menyampaikan kritikan-kritikan terhadap apa yang beliau temukan ini. Nanti akan kita coba sampaikan kritikan dan berbagai macam pendapat-pendapat lain. Katanya, kebahagiaan ini ya ditentukan sebagian besar itu oleh gen. Yang tadinya ada turunan mungkin orangnya itu easy going begitu ya, gampang untuk gaul, gampang untuk menerima gitu ya, gampang untuk move on begitu ya, maka dia akan lebih bahagia. Jadi faktor gen itu 50% katanya. Ada yang mengatakan lagi kalau misalnya turunannya itu memang turunan orang-orang yang gampang stresan begitu ya, mungkin tingkat kebahagiaannya itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diturunkan tadi. Nah, ada 10% faktor yang terkait dengan masalah bagaimana dia bergaul, bagaimana dia interaksi dengan lingkungannya, bagaimana dia mempunyai lingkaran-lingkaran komunikasi dan sebagainya. Kemudian 40% dipengaruhi oleh bagaimana dia berbuat, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak. 40% katanya. Ya. Jadi ibu bapak semua, kalau kita secara teori ya, dok, katanya kalau bahagia itu bagaimana rasanya? Kalau misalnya kan tadi bagaimana kita menyikapi dari masalah, ya. Bagaimana mungkin fisik sehat, kemudian pikiran bagus, tapi hati gundah gulana. Tapi hati itu tidak tenang. Apakah mungkin bahagia? Di mana faktor hati di sini? Nah, di sini nggak ada, teman-teman. Ya, ini saya sampaikan ya, bukan berarti saya apa namanya menyatakan bahwa ini 100% benar, enggak. Cuma saya sampaikan ini ada loh penelitian seperti ini. Saya pernah membuat suatu tulisan ketika ditugaskan oleh salah seorang dosen dulu ketika saya kuliah di IAIN. Alhamdulillah, semoga guru-guru saya di IAIN Cirebon dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, saya dapat banyak sekali ilmu di sana. Salah seorang dosen filsafat, salah seorang guru besar dari LIPI, beliau mengatakan begini, Pak Dokter, karena tahu saya dokter ya yang ambil kuliah saat itu. Coba teliti. Di dalam buku-buku fikih katanya, niat itu selalu nomor satu. Di dalam kitab-kitab fikih apapun, niat itu selalu menjadi penentu. Ya, saya coba misalnya di buku kitab Safinatun Najah. Niat itu pasti menjadi nomor satu. Dan niat itu menjadi penentu bagi sah atau tidaknya ibadah. Dan niat itu menjadi barometer. Ibadah apa yang dilakukan. Sholat sunat 2 rakaat barusan. Bisa sholat subuh, bisa juga sholat qobliyah kan. Yang membedakan niatnya. Nah, saya coba teliti tuh. Apa sih kaitan niat itu dengan apa yang terjadi dalam tubuh? Dulu, saya pernah membaca juga, ternyata niat itu berpengaruh terhadap sistem otak dan sistem hormon. Ketika kita niat mengerjakan sesuatu, begitu ya, misalnya ingin mencari kunci, niat ingin mencari kunci, maka otak itu mengkondisikan gambar kunci jadi muncul. Kemudian juga letak kunci itu kira-kira ada di mana jadi muncul. Kemudian terkait dengan masalah-masalah kunci itu akan muncul di otak tuh. Akan terjadi filing data yang di otak tentang sesuatu yang diniatkan. Niat menyebut anak, pasti tuh muncul gambaran anak, gambaran mobil, motor, atau gambaran sekolahnya, atau gambaran tempat, muncul tuh filing data. Setelah itu muncul juga jam berapa, berapa lama, kemudian juga kira-kira di mana menjemputnya. Muncul tuh dari sebuah niat. Jadi
Niat itu berpengaruh pada otak dan sistem hormon. Nah, saya teliti lagi tuh, cari berbagai jurnal. Ternyata niat juga berpengaruh terhadap ekspresi gen. Wah, Masya Allah. Jadi kalau kita meniatkan sesuatu bukan hanya pada otak, bukan hanya pada sistem saraf. Ternyata niat itu juga berpengaruh kepada protein yang dihasilkan oleh sel. Saya baca tuh beberapa jurnalnya. Jadi ekspresi gen di sini juga tergantung daripada bagaimana kondisi niat dan bagaimana juga kondisi hati. Nah, ekspresi gen pada mereka yang menerima, pada ridho, mereka juga mempunyai yang sabar gitu ya. Pada mereka yang syukur, ternyata ekspresi gennya itu berbeda. Jadi ibu bapak semua mungkin nih ekspresi gen pada orang yang mempunyai kerelaan, ketenangan hati, orang yang dipenuhi dengan rasa syukur, istighfar dan sabar itu akan menghasilkan protein yang berbeda yang diekspresikan oleh gen. Ya, itu ya ibu bapak semua. Nah, ada juga yang mengkritik tuh. Ternyata kebahagiaan itu bisa pengaruhnya macam-macam tuh. Ada yang disebutkan family time, ada yang disebut dengan bagaimana hubungan sosial, kemudian juga bagaimana menolong orang tuh ya. Menolong orang, membantu orang, dia merasa sebagai sumber kebahagiaan. Baik, ini variatif sekali teman-teman. Nah, kita masuk lagi. Ternyata kebahagiaan itu kalau dilihat dari kurvanya, datanya, ada kecenderungan di mana level kebahagiaan pada usia 45 tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan usia 10 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Saya lihat grafiknya itu memang rata-rata seperti ini, ya. Jadi kebahagiaan, ketenangan, kepuasan, rata-rata kepuasan, kebahagiaan itu paling rendah levelnya itu di usia 40-50. Ini statistik ya. Dan setelah 60-70 tahun, ternyata ke angka kebahagiaan itu meningkat. Ya, ada yang disebut dengan U curve. Jadi seperti huruf U begitu ya. Rata-rata demikian. Saya juga mencari beberapa data lain, rata-rata seperti ini teman-teman. Jadi katanya kebahagiaan yang paling rendah itu saat usia 40-50 tahun. Katanya dari data-data itu. Wallahu alam. Ya, ini dari hasil beberapa penelitian. Nah, selanjutnya ibu bapak semua, ini nih yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita perhatikan. Ya, setiap penglihatan, setiap pendengaran, setiap penciuman, setiap perasaan, kemudian perubahan, setiap gerakan, itu bisa membuat bahagia orang, juga bisa membuat sebaliknya. Bisa membuat stres juga. Ya, stres, kemudian kecemasan. Baik. Nah, bagaimana caranya agar tingkat kebahagiaan itu tinggi? Ada 3 rumus, teman-teman semua. Yang pertama adalah cari 1001 alasan berbaik sangka kepada orang. Karena apa? Di antara sumber kecemasan, kegelisahan adalah suuzon. Ah, kenapa sih Bapak itu nggak kesenyum ya? Padahal biasanya tiap ketemu nyapa, tiap ketemu dia tuh senyum, tiap ketemu dia tuh bahkan ya ajak ngobrol dan sebagainya. Kenapa? Ketika ketemu tadi itu nyapa pun tidak, senyum pun tidak. Ketika dia beranggapan bahwa mungkin dia benci, maka ada suatu celah atau tabungan dia untuk merasa cemas, begitu ya. Maka carilah 1001 alasan berbaik sangka kepada orang baik. Jadi kalau berbaik sangka kepada, waduh siapa itu ya yang buka-buka kunci di mobil saya? Jangan-jangan dia lagi eksperimen tentang apa namanya pembuatan kunci. Jangan, itu mah udah jelas mungkin itu resikonya maling begitu ya. Jadi 1001 alasan berbaik sangka kepada orang baik. Ya. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa apapun pasti ada kebaikan. Saya contohkan seperti tadi ibu bapak semua. Seorang pasien yang dioperasi ketiga kalinya, gitu ya. Yang dia utarakan adalah syukur. Alhamdulillah dok, saya ternyata bisa operasi. Ya artinya masih ada kemungkinan sembuh. Sahabat saya kemarin Lemhanas wafat. Teman saya tenis wafat. Saya masih ada kesempatan untuk operasi. Artinya kesempatan untuk sembuh.
ya. Jadi dalam peristiwa apapun selalu ada kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian selalu ada syukur, ibu bapak semua, ya. Syukur itu merupakan energi yang sangat luar biasa. Bagaimana syukur itu berpengaruh terhadap sistem hormonal, terhadap pada sistem saraf dan sebagainya. Baik, nanti kita akan coba kembali lagi pada slide ini, kita akan coba telusuri lagi ya. Nah, saya ingin mengatakan pada paparan kali ini, ibu bapak semua, bahwa saat ini pada lansia itu mempunyai kapasitas otak yang penuh dengan data. Kapasitas otak yang bertahun-tahun mungkin penuh dengan memori. Ibu bapak semua, ada beberapa hal terkait dengan memori ini. Memori masuk melalui indera, bukan indera Firdaus atau indera ekspres ya, melalui panca indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dicium, apa yang diraba. Nah, dari memori-memori itu ternyata akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap pola pikir. Pola pikir akan berpengaruh terhadap perilaku. Ketika kita dibanjiri dengan informasi-informasi, maaf ya, dengan informasi-informasi misalnya perdebatan, atau misalnya rumitnya, punten ya, maaf ya, antara satu kubu dengan kubu lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara koalisi dengan koalisi lain, antara satu punten ya, satu kontestan dengan kontestan lain, pun ya, apakah itu dari pileg atau dari perkara, ternyata pertengkaran-pertengkaran atau dalam kata statement-statement yang sebagian statement-statement saling mencela, saling mencaci, saling memaki, saling menfitnah, itu masuk, kita baca, kita dengar, maka akan berpengaruh terhadap pola pikir kita. Makin banyak informasi itu masuk, maka makin penuh tuh pola pikir kita itu, memori kita itu dengan hal-hal negatif seperti tadi. Dan sebaliknya, ketika memori yang indera yang kita lakukan itu lebih banyak hal-hal yang positif, contoh, misal lebih banyak bagaimana memberikan motivasi pada orang, lebih banyak memberikan pendapat-pendapat kebaikan pada orang, lebih banyak mendengar bagaimana hasil dari sebuah kebaikan dan lain sebagainya. Intinya informasi-informasi positif itu malah lebih banyak yang masuk, maka itu juga akan berpengaruh terhadap ekspresi dari perilaku yang akan kita lakukan. Jadi ibu bapak semua, ketika kita membaca, ya pilih, apakah kita perlu bacaan tersebut? Apakah kita perlu informasi tersebut? Apakah kita perlu tayangan-tayangan tersebut? Saya kalau di kamar operasi ya, kalau pagi-pagi itu kan di kamar operasi itu, misalnya jam 6 kan ada berita-berita tuh tertentu ya. Ada juga channel yang membicarakan masalah gosip. Saya udah bilang ke asisten, coba ganti channelnya. Coba ganti channelnya ya. Dulu mah kalau pagi-pagi itu jam 8, jam 9 ada Mamah Dedeh ya. Cuma Mamah Dedehnya sekarang pindah pindah apa namanya? Pindah acara gitu ya. Sambil operasi sampai dengerin Mamah Dedeh dulu ya. Jam 8, jam 9 di salah satu stasiun. Sekarang udah pindah lagi. Nah, perlu apa enggak kita informasi-informasi tersebut? Kalau misalnya itu dianggap perlu, ya pilih kira-kira informasi yang sumbernya dari mana. Karena apa ibu bapak semua, kalau kita jejali pendengaran kita, walaupun kita tidak berniat mendengar informasi tersebut, itu tetap akan masuk pada otak, ya, akan masuk pada short time memory. Jadi apa yang kita sensor, melihat melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui perabaan, kemudian melalui penciuman, itu akan masuk loh datanya ke otak. Ya. Setelah masuk ke dalam otak, maka akan masuk ke dalam short term memory, memori jangka pendek. Di sini letaknya di lobus prefrontal, di sini. Ya. Lama kelamaan ini bisa masuk juga kepada long term memory. Gimana sih pemerintahan sekarang ini? Enak pemerintahan yang dulu. Gimana sih pemerintahan? Sebetulnya ya, ibu bapak semua, ya, isu-isu negatif seperti itu belum tentu semuanya itu benar. Belum tentu loh informasi yang masuk itu adalah informasi yang sesungguhnya, ya.
Jadi kita saring informasi-informasi seperti ini, apa sih kita apa sisi positif bisa dari pemerintahan sekarang, apa sisi positifnya? Bukan itu juga ada, artinya ada porsinya, mungkin mereka yang memikirkan sesuatu itu yang apa namanya perlu diperbaiki. Kalau misalnya kapasitas kita itu tidak mempunyai kapasitas untuk memperbaiki dan sebagainya, lebih baik menurut saya sih cari saja informasi-informasi yang positif yang sebaiknya kita pikirkan dan kita renungkan. Jadi pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa makin banyak informasi-informasi yang membuat cemas, gaduh, gelisah begitu ya. Ini lama-kelamaan akan memenuhi short time memory kita, long time memory kita. Dan ketika kita masuk data-data tersebut dalam long term memory, dipertahankan kemudian dia bisa dipanggil lagi dalam short time memory, maka kemungkinan perilaku kita itu akan seperti itulah. Jadi ibu bapak semua ya, dalam usia lanjut ini maka kita lakukan filtrasi data. Mana yang sebetulnya data tersebut perlu kita baca, mana yang perlu kita filter, mana yang sebetulnya perlu kita hindari. Tidak semua data tersebut kita bisa bisa kita perlu perhatikan dan perlu kita pikirkan. Nah, kita kembali sebagaimana janji saya, kita akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, bagaimana dong cara kita untuk meningkatkan agar lebih bahagia pada lansia ini? Ibu bapak semua, tiga cara ini telah eh, telah dianalisis, dan ternyata dengan tiga cara ini ibu bapak semua tingkat kecemasan itu jauh menurun, tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan akan diri, akan yang terjadi pada diri ini jauh lebih meningkat. Ibu bapak semua, dengan mencari 1001 alasan berbaik sangka kepada orang baik, ternyata ini bisa menurunkan resiko stres, bisa menurunkan beban yang ada dalam pikiran, yang ada dalam mental kita itu jauh 50% lebih rendah. Ketika kita lihat seseorang yang saya contohkan tadi ya, yang biasanya negur gitu, sekarang itu kok nanya pun enggak, ngelihat pun enggak. Ketika kita berbaik sangka, maka oh mungkin dia nggak ngelihat kita, nggak ngelihat saya. Oh dia mungkin ada sesuatu urusan yang sangat penting. Oh mungkin ketika ketemu saya itu mungkin dia lagi marah. Sehingga kalau menyapa itu mungkin nanti nggak enak. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mempunyai perilaku bagaimana rumus 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada orang baik, maka tingkat kecemasan itu jauh akan lebih menurun. Ini dari beberapa penelitian juga memang hasilnya seperti itu, ibu bapak semua. Jadi rumus pertama agar kita lebih bahagia adalah bagaimana kita berbaik sangka kepada orang baik. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada orang baik. Ya, itu yang pertama ibu bapak semua. Ya, jadi kita lanjut yang kedua adalah pasti ada kebaikan. Semua boleh jadi sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak sesuai dengan keinginan, boleh jadi yang tidak sesuai dengan keinginan adalah hal terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita benci terhadap sesuatu kejadian padahal ada unsur kebaikan yang ada di dalamnya. Boleh jadi kita itu menginginkan sesuatu padahal ada keburukan di dalamnya. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam peristiwa, dan apa yang akan kita lalui nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian, atau beberapa jam kemudian, sedangkan kita tidak tahu tentang waktu yang akan datang. Kan pengetahuan kita tentang waktu yang akan datang itu sangat terbatas, ibu bapak semua. Ya, sangat terbatas. Kita tahu ya bahwa nanti itu setiap hari setelah hari Senin, Selasa itu ya. Dari mana kita tahu? Dari prediksi, dari perkiraan. Tapi apa yang terjadi pada hari Senin? Kita juga belum pasti tahu. Baru tahu dari mana? Dari prediksi atau dari perkiraan. Nah, jadi ibu bapak semua ya, ketika kita menyikapi peristiwa tersebut, pasti ada kebaikan yang ada di dalamnya.
pastikan ya. Baik itu kebaikan karena terkait dengan misalnya taubat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah selalu ada syukur. Ibu bapak semua, salah satu fenomena syukur yang pernah saya sampaikan ya, yang pernah saya alami, punten ya, punten sekedap. Aduh, haus Kang Api, punten. Salah satu fenomena syukur yang pernah saya sampaikan di buku 7 keajaiban kesembuhan dan juga sering saya sampaikan di beberapa pertemuan adalah kisah seorang bapak yang membawa anaknya dalam keadaan kritis ke IGD, kegawat darurat. Anak tersebut dalam keadaan sepsis, kumannya itu sudah menyebar ke seluruh darah, begitu ya. Bakterinya itu sudah ada di mana-mana. Kalau menurut medis mungkin ini sudah ada 2 dari trias of death, tanda-tanda kematian, gitu ya. Yang terjadi pada bapak itu adalah syukur. Ya Allah, alhamdulillah syukur ternyata anak saya masih sempat dibawa ke IGD, begitu ya. Bukan dibawa ke tempat yang lain. Alhamdulillah anak saya itu masih bisa ketemu dokter. Alhamdulillah anak saya itu masih bisa diobati. Ketika masuk ke ruang operasi juga demikian. Alhamdulillah Pak Dokter, anak saya ternyata masih bisa untuk dilakukan operasi. Kan kalau udah wafat nggak bisa dioperasi ya. Alhamdulillah. Ketika dioperasi juga Pak, ini harus masuk ICU. Alhamdulillah Pak Dokter, ternyata anak saya itu bisa masuk ICU. Iya, bukan masuk kamar jenazah. Mungkin pemikirannya itu ya. Ketika masuk ICU, kemudian dia masuk ruang perawatan dan sebagainya. Ada syukur, 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 syukur terus. Jadi ketika dalam sesuatu, dalam peristiwa apapun selalu ada syukur, maka di sana ada penghargaan terbaik. Dan ketika syukur itu dilantunkan, maka syukur itu akan mengundang kebaikan demi kebaikan. Dan ketika syukur itu dilantunkan, maka syukur itu akan menutup azab. Ya, sebagaimana Allah beritakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ibu bapak semua, para lansia atau para calon lansia, berbahagialah ketika ibu sekarang lansia karena tidak semua orang masuk usia lansia, ya. Berbahagialah pada ibu bapak semua yang apa namanya? Yang bisa ya sampai saat ini bisa berkomunikasi, bisa melihat begitu ya. Berbahagialah karena apa namanya? Kebahagiaan itu ada letak pada diri kita. Bagaimana kita menyikapi masalah dan lain sebagainya. Baik. Ada waktu 3 menit lagi. Mangga yang mau diskusi, mangga silakan ibu bapak semua. Mohon maaf ya jika apanya video atau audio kali ini memang kurang terstandar. Baik, mangga. Aduh, Ibu Yuniarti, gimana kabarnya, Bu Ana? Alhamdulillah, udah lama nih kita nggak diskusi. Ya, Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Dokter. Iya, 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 iya. Saya mantan Ustadz katanya. Iya, Pak Dokter. Gimana, Bu? Alhamdulillah, Pak Dokter sehat. Saya izin bertanya, Pak Alhamdulillah. Dokter. Eh, Ya, baik, baik. Kalau misalnya, saya kan punya penyakit lambung, terus ada apa gejala tumor juga, Pak Dokter. Jadi itu makanannya memang itu tidak boleh goreng-gorengan ya, tapi saya masih makan, Pak Dokter. Saya tuh emang kurang dari dulunya masih kurang suka sayur, Pak Dokter. Jadi Ya, eh, ya, ya. nggak boleh. Emang kalau gejala tumor itu nggak boleh makan manis ya, Pak Dokter. Jadi kalau Ya, baik. Kita coba ya. Jadi gini, Bu. Bu, ada makanan itu prinsipnya halalan thayyibah. Perkara halal, maka para ulama yang mempunyai peranan penting di sini. Perkara toyib diantaranya ilmunya itu nyampe kepada dokter, ya. Tubuh manusia itu mempunyai kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, baik itu berdasarkan umur, berdasarkan penyakit, atau berdasarkan keperluan. Nah, ketika ada problem di dalam tubuh, maka ada beberapa masukan yang memang tidak dianjurkan, bahkan itu buruk bagi tubuh tersebut. Jadi sebaiknya makanan-makanan tersebut dihindari.
Dok, apakah pada lansia itu nggak bagus untuk gorengan begitu ya? Nah, ibu bapak semua kan di fase 1 dulu kan pernah saya bahas ya. Jadi pada lansia itu hindari atau ada yang disebut dengan hijrah makanan ya. Punten. Pernah saya sampaikan tuh dulu. Ya, jadikanlah makanan sebagai obat dan jadikanlah obat sebagai cemilan. Punten ya. Ini punten. Ini pada pertemuan yang lalu nih. Nih. Di sini sudah sampaikan ya. Ini yang mempunyai kebaikan bagi lansia ya. Punten. Nih, hijrah makanan. Ini sudah disampaikan di yang satu dulu ya. Jadi yang dibakar-bakar dikonversi menjadi yang di sayur. Yang digoreng menjadi yang dikukus. Yang diawetkan menjadi yang dibekukan. Begitu ya. Kemudian kita lihat lagi itu dari gula pasir menjadi gula aren. Dari yang pemanis misal aspartam menjadi stevia. Kemudian roti putih diganti dengan roti coklat atau roti gandum. Bukan coklat ini bukan ada coklatnya ya, tapi gandum kasar. Dari nasi merah, nasi putih menjadi nasi merah. Minyak goreng ya dari sawit menjadi minyak goreng dari zaitun. Susu menjadi yogurt dan lain sebagainya. Ya, ini pernah saya sampaikan videonya, rekamannya. Ini yang lebih baik ya untuk para lansia. Baik, Ibu Ana, mangga silakan. Bu Ana. Ya, Masih ada, Bu? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Bu Ana di Banjarmasin. Di mana Bu Ini Ana teh? ya di Banjarmasin. Iya, gimana Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Gini dok, saya kan insya Allah menjelang umur 52 tahun. Hmm, Eh, dan apa mau lansia ya itu dok ya. tenang aja, sama-sama saya juga mau Nah, 52. jadi gini dok, ada sedikit perubahan psikis ya Ya, ya. dalam diri saya. Apakah itu memang eh, tahapan usia saya gitu? Mm-mm, Misalkan saya mudah terenyuh gitu ya, mm-mm, mudah mm. terenyuh melihat hal-hal yang apa gitu yang menurut Ya, orang mungkin itu biasa aja, tapi saya tuh mudah terenyuh sekarang gitu. mm-mm. Terus juga merasa kesepian karena ada dua anak yang uh, dari 5 anak tuh ada dua yang jauh dari saya gitu. Hmm, Nah, hmm, hmm. kemudian uh, yang berikutnya saya tuh kan suka ngeliatin foto-foto anak gitu dok waktu mereka kecil Iya, gitu. iya, iya, Itu iya. ada rasa bahagia gitu. Kemudian ngeliatin foto-foto waktu misalkan berangkat haji, jadi Mm-mm, mm-mm. rasa apa bahagia gitu. Itu wajar nggak dok kayak gitu? Ya, Eh, ya, baik. Terima Kita kasih coba, dok. ya, siap. Ibu bapak semua yang ada di MKTV, MKFM, rupanya kebersamaan kita sampai di sini. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung di Zoom, silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bagi lansia itu lebih sehat dan lebih bahagia lagi. Baik, terima kasih. Baik, Dok, Baik, izin Ibu itu Bapak, ya, Dimatus. ya, mangga. Yang di Zoom ya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.